Malam ke-12, Syahrajat melanjutkan ceritanya. Gelandangan pertama menuturkan ceritanya kepada si gadis. Karena aku teringat terus akan apa yang diperbuat sepupuku, maka aku kembali mendatangi pemakaman untuk memeriksa kuburan yang sebelumnya kudatangi. Aneh, ternyata aku tidak dapat menemukannya. Aku terus berusaha mencari kuburan tersebut, tetapi sampai malam hampir tiba, aku masih belum dapat menemukannya. Akhirnya, aku pun kembali ke istana. Pikiranku yang terus melayang mengingat sepupuku yang tak ku ketahui bagaimana nasibnya kini, telah membuatku kehilangan selera makan. Sedetik pun, aku tak berhasil menyingkirkan bayangan wajah sepupuku itu. Sehingga semalaman mataku sama sekali tak mampu dipejamkan. Pada pagi harinya, sekali lagi aku datangi pemakaman yang sama. Sementara aku terus membayangkan apa yang telah dilakukan oleh sepupuku dan sangat kusesali kepatuhanku untuk mengabulkan permintaannya. Satu persatu kuburan di pemakaman itu kuperiksa, namun lagi-lagi aku tidak berhasil menemukan kuburan yang kucari. Sampai 7 hari berturut-turut aku mencari kuburan yang menjadi tempat terjadinya peristiwa aneh itu, namun tetap saja aku tak berhasil menemukannya. Hampir gila rasanya aku, disebabkan perasaan gundah yang menghimpit dadaku. Sampai akhirnya kuputuskan untuk pulang ke kotaku. Sesampainya aku di kota tempat ayahku berkuasa, tiba-tiba aku dikepung oleh beberapa orang yang kemudian mengikatku. Aku tentu terkejut, bukan main. Karena aku adalah seorang anak sultan, dan aku tahu persis bahwa mereka yang mengikatku adalah para pembantu ayahku dan budak yang kumiliki. Rasa takutku memuncak, dan aku hanya dapat bertanya-tanya di dalam hati. Ya ampun, apa yang sebenarnya menimpa orang tuaku? Berkali-kali kuajukan pertanyaan itu kepada orang-orang yang menangkapku, namun mereka tak menjawab. Akhirnya, salah seorang dari mereka yang sebelum kejadian ini menjadi pelayan ayahku berkata padaku, "Sesungguhnya ayahmu telah terbunuh. Dia dikhianati oleh pasukannya dan dibunuh oleh menterinya sendiri. Sebenarnya kami sedang menantikan kedatanganmu." Orang-orang itu kemudian membawaku entah kemana. Di hadapanku yang tampak hanya kegelapan yang mencekam. Berita yang baru kudengar tentang ayahku ternyata tak sanggup kutahan. Ketika aku bertemu muka dengan menteri yang telah membunuh ayahku, aku tahu ternyata dia adalah menteri yang kumusuhi sejak lama. Tepatnya sejak aku dapat mempergunakan senjata api. Ketika pada suatu hari, aku berdiri di serambi istana sultan, dan aku melihat seekor burung yang hinggap di serambi kantor menteri. Aku pun ingin menembaknya dengan senapanku. Setelah senapanku tembakan, ternyata bidikanku meleset, sehingga peluru dari senapanku mengenai mata si menteri. Aku menganggap kejadian itu sebagai takdir, sebagaimana yang tertulis dalam sebuah syair. Biarlah takdir berbuat sesukanya. Berjiwa besarlah menghadapi apa yang telah digariskan. Jangan kau gembira dan jangan sedih atas sesuatu, karena segala sesuatu tidak ada yang abadi. Dan ada penyair lain yang mengatakan, kami hanya berjalan pada jalan yang telah ditentukan. Barang siapa yang ditakdirkan padanya, maka ia pasti akan menjalaninya. Barang siapa yang ditetapkan bakal mati di suatu tempat, maka pasti dia akan mati di tempat lainnya. Ketika menteri itu melihatku, dia tidak dapat berbuat apa-apa karena ayahku adalah penguasa kota ini.
Tetapi saat ini ketika kami berhadapan lagi, dia langsung memerintahkan agar leherku segera dipenggal. Namun aku menolak dan berkata, "Apakah kau akan membunuhku tanpa kesalahan apapun?" Menteri itu berkata, "Dosa apa yang lebih berat dari ini?" Jarinya menunjuk matanya yang buta sebelah. Namun aku tak mau menyerah. Aku berkata lagi padanya, "Tetapi aku melakukan itu tanpa sengaja." Dan menteri itu berkata, "Baik, jika kau melakukannya tanpa disengaja, maka aku akan melakukannya dengan sengaja." Kemudian menteri itu memerintahkan agar aku dibawa ke hadapannya. Setelah aku berada tepat di depannya, dia pun menusukkan jarinya ke mata kiriku sehingga menjadi buta. Sejak saat itu, aku menjadi orang yang buta sebelah seperti yang kau lihat saat ini. Masih belum puas melihat mata kiriku buta, menteri yang jahat itu memasukkan tubuhku ke dalam sebuah peti. Kemudian dia berkata kepada Algojo, "Bawalah peti ini, asalah pedangmu, lalu bawalah bersama peti ini keluar kota ini. Setelah itu bunuhlah dia dan biarkan mayatnya dimakan binatang buas." Maka si Algojo langsung membawaku keluar kota. Sesampainya di luar kota, si Algojo mengeluarkan aku dari peti itu yang masih dalam keadaan kaki dan tangan yang terikat. Ketika Algojo itu akan membunuhku, aku menangis seraya menandungkan syair. "Dulu kujadikan kau tameng untuk mencegah panah musuh mengenaiku, tapi kau malah jadi panah. Dulu kuharap pada setiap musibah yang menimpa kananku, kau jadi kirinya. Jauhkan segala kisah hina tentangku sejauh-jauhnya. Singkirkan musuh yang melempariku dengan panahnya. Jika diriku tak sanggup hadapi serbuan musuh, maka jadilah penenang, tidak atasnya, tidak baginya." Dan dia melanjutkan nyanyiannya. "Saudara-saudara yang kujadikan perisai, maka melakukannya, namun untuk musuhku, mereka berhasil melukai dengan panah. Mereka melakukannya, namun pada hatiku mereka bilang, 'Hati kami telah bersih.' Benar, yaitu bersih dari kecintaan padaku. Mereka bilang, 'Kami berusaha sekuat tenaga.' Benar, yaitu usaha untuk menghancurkanku." Ketika si Algojo yang dulu selalu diperlakukan oleh ayahku dan aku dengan baik, mendengar syair yang kunyanyikan itu, dia pun berkata, "Wahai tuanku, apa yang harus hamba kerjakan? Karena hamba hanyalah budak yang harus melaksanakan perintah." Namun dia melanjutkan ucapannya, "Pergilah dan jangan sekali-kali tuan kembali ke sini. Karena jika itu tuan lakukan, maka tuan dan hamba akan dihukum mati, seperti yang diungkapkan oleh seorang penyair. Bebaskan dirimu jika kau takut penindasan. Tinggalkan rumah yang hanya membuat duka pemiliknya. Sungguh kau menemukan tanah pengganti, tapi nyawamu tidak ada nyawa selain itu. Aku takjub atas orang yang hidup di rumah yang hina, karena bumi Allah sangatlah luas datarannya." Ketika aku mendengar ucapan itu, aku langsung mencium tangannya. Meski aku masih tidak mempercayai bahwa aku selamat, aku pun segera pergi dari tempat itu. Rasa nyeri pada mata kiriku yang telah buta tak aku rasakan lagi karena kegembiraanku yang meluap setelah terhindar dari hukuman mati. Yang aku tuju adalah kota tempat pamanku berkuasa. Setibanya di sana, aku langsung mengabari pamanku akan apa yang menimpa aku dan ayahku, termasuk penyebab kebutaan pada mata kiriku. Pamanku menangis sejadi-jadinya ketika mendengar ceritaku. Dia berkata,
Sungguh kau telah menambah kesedihan hatiku yang selama beberapa hari ini sebenarnya juga sedang amat berduka karena anakku hilang entah kemana. Tak ada seorang pun yang tahu akan apa terjadi padanya. Pamanku itu terus menangis sampai akhirnya beliau pingsan. Setelah siuman, pamanku berkata, "Anakku, sebenarnya aku sedang berduka atas hilangnya anakku. Lalu kau datang ke sini dan membuat duka itu menjadi semakin dalam atas apa yang menimpamu dan ayahmu." Dan pamanku itu terus mengulang-ulang kata-katanya itu, sehingga akhirnya kukatakan padanya peristiwa yang terjadi pada anaknya di pemakaman. Pamanku merasa sangat gembira ketika mendengar penuturanku tentang nasib anaknya. Dia pun berkata, "Tunjukkan padaku kuburan itu." Aku menjawab, "Demi Allah, aku tidak tahu letaknya karena aku tak pernah berhasil menemukannya. Meski telah beberapa kali aku datang lagi ke pemakaman itu untuk mencari kuburan itu." Akhirnya, aku dan pamanku berangkat ke pemakaman misterius itu. Entah bagaimana, setelah aku melayangkan pandanganku ke arah kanan dan ke kiri, aku pun berhasil menemukan kuburan yang kucari-cari. Dengan perasaan gembira, aku dan pamanku mendekati kuburan itu. Kami segera membongkar kuburan itu dan kami pun masuk ke dalamnya. Sudah 50 anak tangga kami turuni dan tibalah kami di ujung tangga. Tiba-tiba muncullah asap pekat yang menutupi pandangan kami. Di tengah kepanikan pamanku berseru, "La haula wala quwata illa billah," dan kami terus berusaha untuk melangkah. Akhirnya kami pun tiba di sebuah ruangan besar yang dipenuhi hidangan dan berbagai macam makanan. Di tengah ruangan itu kami melihat sebuah ranjang yang ditutupi kelambu. Pamanku memberanikan diri untuk melihat ke dalam kelambu. Ternyata di atasnya dia melihat anaknya dan si perempuan cantik telah hangus terbakar dalam posisi berpelukan. Demi melihat itu, pamanku tiba-tiba mengumpat sambil meludah, "Sungguh tepat ajab seperti ini untukmu, hai Durjana. Ini hanyalah siksa untukmu di dunia. Sementara di akhirat, siksa yang kau terima tentu lebih pedih dan abadi." Gelap malam telah berlalu. Syahrajat menghentikan kisah yang ajaib itu.